Tuhan dalam agama Islam memang kayak ini ya, kayak satu hantu. Enggak, Nabi Muhammad yang tadi Bapak bilang itu semuanya fiksi, hanya karangan atau konsep yang dibuat-buat. Lalu menurut Pak Cakra yang Muhammad yang dimaksud itu sebenar-benarnya yang mana? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Ada dua poin. Yang pertama tentang keputusan ulama ya, yang mereka mengerti. Kalau kita lihat secara hadis, mereka tidak gagal paham. Artinya mereka melaksanakan apa yang mereka mengerti, yang diajarkan dalam kitab hadis. Kemudian ada kaitannya sedikit di dalam terjemahan Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran saya melihat tidak bisa dimengerti seluruhnya melalui bahasa Arab. Nah, buktinya definisi salat saja bermasalah. Definisi siam yang diterjemahkan puasa atau definisi hijab yang diterjemahkan tutup kerudung, banyak dimensi kalau dibaca kalau kita menggunakan bahasa Arab itu bermasalah. Bukan berarti tidak bisa dibaca. Ada sejumlah ayat atau kumpulan daripada atau sepotong ayat atau bagian daripada ayat-ayat yang bisa dimengerti melalui bahasa Arab, standar bahasa Arab. Tetapi banyak sekali dimensi bahasa Arab yang salah mengerti tentang Al-Quran, sehingga orang Arab itu sendiri tidak mengerti apa itu ibadah. Kalaupun mereka bisa terangkan apa itu ibadah, harus melalui kacamata hadis dengan menggunakan nanti sejumlah ilmu-ilmu yang mereka gunakan, baik itu nahu dan lain-lain. Ujungnya, yang intinya, kalau definisi ibadah itu tentang ritualitas, tentang ideologi, maka pengertian ibadah itu sungguh keliru dan tidak universal. Nah, jadi yang ulama lakukan, saya kira yang menurut mereka itu ya tepat seperti apa yang mereka pahami, apa yang diterangkan oleh kitab hadis. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tentang Muhammad, apa itu maknanya? Lebih baik Muhammad itu bukanlah sosok yang tidak kita mengerti. Muhammad itu harus ada di dalam setiap ciptaan yang telah mewujudkan nilai-nilai kepribadian yang mulia pada dirinya, baik itu orang laki-laki, wanita, orang wanita, apapun bentuk jenis kelamin mereka. Seseorang yang telah mewujudkan dan memanifestasikan karakter-karakter yang indah pada dirinya, nah maka dialah Muhammad, atau karakter nilai Muhammad ada pada dirinya. Nah, itu baru menarik. Dan Muhammad itu bukan lagi kita bercerita tentang sosok pada masa lalu yang tidak bisa kita kenal, tetapi Muhammad itu adalah ada pada diri seseorang yang bisa kita melihat untuk menyaksikan langsung, dan juga orang tersebut juga bisa melihat kalau ada pada diri kita sendiri. Jadi saling menyaksikan. Kalau memang butir-butir kemuliaan atau keagungan kepada seseorang itu ada di dalam perangainya. Karena ya itu adalah buah daripada apa yang dianut seseorang, itu akan keluar dan tidak bisa disembunyikan, baik atau buruk. Dalam dimensi Muhammad, ya nilai-nilai yang baik itu akan keluar kalau memang bijinya itu baik. Demikian dulu Pak Kabin. Artinya saya mengambil kesimpulan, tolong koreksi saya kalau keliru, bahwasanya sebenarnya menurut Pak Cakra, Muhammad yang dimaksud itu ada pada diri masing-masing. Katakanlah cahaya ilahi atau cahaya Tuhan. Ya, begitu ya. Bukan sesuatu yang sosok, atau bukan sesuatu yang lahir dari bapak ibunya. Ya. Betul ya. Nah, ternyata yang terjadi itu perlu lagi ditambah ajarannya yang maaf saya katakan brutal atau menzolimi atau transgresi, keterlaluan. Nah, ini jadi sambung menyambung jadinya. Oke. Itu kesimpulan saya. Yang kedua, menurut versi agama Islam ini sendiri yang sekarang, yang tadi ada sekitar 2 miliar umat, Tuhan yang mereka sembah itu sebenarnya yang mana? Karena begini, saya kenal Tuhan itu dari kitab suci yang lain, dari sejarah. Tuhan yang disembah oleh Adam, oleh Musa, oleh Abraham, oleh Israel sampai ke Yesus itu Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Pertanyaannya, apakah mereka yakin Tuhan yang sama itu adalah yang diusung oleh Nabi Muhammad versi agama Islam saat ini, atau sebenarnya bukan gitu loh? Jangan-jangan bukan. Saya juga sanksi begitu tadi Pak Cakra, karena buah yang dihasilkan, fakta yang dihasilkan dalam kehidupan berbangsa bernegara seluruh dunia kok bisa begini ya? Ya. Maaf, saya bilang kok kacau balau ya. Namanya orang beragama, agama damai, tapi faktanya lain.
Jadi saya jadi sanksikan gini Pak Cakra. Jangan-jangan Tuhannya itu bukan Tuhan yang turun-temurun dari yang sebelumnya. Nah ini bagaimana komentar Pak Cakra? Maaf silakan. Ya baik, nampaknya Tuhan yang diklaim dalam Islam nampaknya bukan, yang jelas bukan Tuhan yang datang dari semesta alam. Jadi memang Tuhan dalam agama Islam sangat berbeda dengan Tuhan dalam agama Kristen, agama Yahudi ya, yang diklaim sebagai dasar daripada kitab Taurat atau Injil, karena hasilnya itu berbeda. Hasilnya berbeda jauh. Jadi memang berbeda doktrin, berbeda buahnya. Makanya salah satu poin yang sangat ini ya, yang sangat penting atau yang sangat esensial saya kira tentang mindset seseorang. Kalau mindset pola pikir tidak tepat, apapun agama yang dianut itu tidak akan berantakan. Dalam hal ini, dalam Islam, ternyata yang dipertuhankan dalam Islam itu bukan kebenaran, bukan kemuliaan, bukan kemanusiaan, bukan kreativitas, bukan produktivitas kita kepada pencerahan dan enlightenment, bukan ke situ. Ternyata yang dipertuhankan secara syariat Islam adalah ideologi, doktrin-doktrin perbudakan mental dan juga perbudakan fisik. Sehingga nanti kalau ada ini ya, kalau Islam ini jadi kafah dalam artian syariat Islam ini diimplementasikan secara penuh gitu, itu kan memerangi agama lain itu sah-sah saja. Makanya kalau misalnya ayat 123 dari surah At-Taubah, surah 33 ya, tentang memerangi tetangga, dan kemudian ayat 29 juga demikian, itu kan satu ajaran kebencian yang sangat gimana ya, yang sangat zalim saya kira. Kalau Tuhan menzalimi manusia sesama, apalagi menghabiskan satu golongan yang lain, dalam hal ini orang Yahudi, demi tegaknya agama Islam. Ini kan persoalan yang sangat bermasalah. Nah, jadi memang beda Tuhan nampaknya. Kualitas Tuhan yang ada dalam agama Islam memang bukanlah Tuhan semesta alam yang mengerti tentang prinsip-prinsip alam, yang bisa mengerti suara hati nurani kita ini. Ternyata Tuhan dalam agama Islam memang kayak ini ya, kayak satu hantu yang dikomandokan atau didalangkan oleh kaum ulama, dan keputusan-keputusan Tuhan ini hanya ada di tangan kaum ulama atas nama syariat Islam. Itu yang saya lihat.